Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menyegarkan dan menguatkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam sampai pagi hari ini Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 30 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 binatang yang disebut di dalam Alkitab yang berukuran kecil namun cekatan, yaitu semut, belalang, dan pelanduk. Hari ini kita juga mau belajar dari satu binatang yang memiliki ukuran yang kecil dan bisa dikatakan lemah, yaitu cicak. Cicak ada di mana-mana, bahkan pasti ada di dalam rumah kita. Ada sebagian orang yang mungkin geli atau takut ketika melihat cicak, kejatuhan cicak, atau ketika memegang cicak. Tetapi sebenarnya cicak adalah binatang yang tidak mempunyai sistem pertahanan yang memadai untuk melindungi dirinya baik dari hewan yang lebih besar dan juga dari tangkapan manusia. Karena itu manusia bisa dengan gampang menangkap cicak hanya dengan menggunakan tangan kosong tanpa bantuan senjata apapun. Tetapi di balik kelemahan yang dimilikinya, ternyata Tuhan menciptakan cicak dengan kelebihan dan keunikannya. Cicak dilengkapi dengan ekor yang sanggup beregenerasi atau dapat bertumbuh lagi ketika ekornya terputus. Ekor cicak ini akan terputus ketika cicak merasa sedang dalam bahaya. Ekornya akan terus bergerak-gerak sehingga predator atau pemangsa yang akan memakannya maka akan fokus pada ekor yang putus itu, dan kesempatan ini membuat cicak bisa menghindar untuk menyelamatkan dirinya. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh cicak ialah cicak dibekali dengan kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Saudara lihatlah bagaimana cicak ada di mana-mana, mulai dari lingkungan yang kotor dan kumuh bahkan sampai di lingkungan yang mewah. Cicak ada di dalam rumah, di kantor, di sekolah, di pusat perbelanjaan, bahkan bisa lalu lalang dengan bebas di dalam istana raja. Cicak tidak dibunuh karena cicak bisa memangsa serangga-serangga yang merugikan seperti nyamuk dan juga lalat. Karena itu, mereka pun bisa berada dengan bebas di dalam istana, bahkan lebih hebat dari manusia yang kuat tetapi mungkin belum pernah sekalipun menginjakkan kakinya di dalam istana. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini tentang kehidupan seekor cicak? Seringkali ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa dirinya diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Di dalam kedaulatannya, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan berbagai organ tubuh, berbagai alat indera, dan juga kemampuan dalam beradaptasi untuk menjalani setiap keadaan hidup kita. Tetapi kadangkala kita juga lebih sering bersungut-sungut atau mengeluh dan menyesali keadaan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengingat kembali ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga, telah menyediakan segala sesuatu secara lengkap dan sangat cukup bagi kehidupan kita, yaitu supaya kehidupan kita dapat menghasilkan buah yang baik
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di tengah tantangan, masalah, dan pergumulan kehidupan yang semakin kompleks seperti saat ini, bisa saja menjadi alasan yang masuk akal bagi kita untuk menjadi lemah dan menyerah. Tetapi ingatlah bahwa dengan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita, kita pasti bisa memenangkan perlombaan kehidupan dan menjadi para pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Masing-masing kita sudah dilengkapi secara khusus dan ditempatkan di bagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 18 dan 22 mengatakan, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan." Bapak Ibu Saudara, percayalah apapun kelemahan dan keterbatasan kita sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan ingin kita berhasil di dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia." Inilah perkataan firman Tuhan yang harus kita pegang secara utuh di dalam kehidupan kita, yang harus kita yakini, yang harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Belajar dari kehidupan cicak, kita harus mampu memaksimalkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun kehidupan kita sehari-hari. Teruslah mempergunakan semua talenta dan anugerah Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Dan marilah kita bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan, supaya dalam setiap kelemahan dan mungkin keterbatasan kita, justru kuasa Tuhan semakin sempurna melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Bentuk, lengkapi, dan sempurnakanlah setiap kelemahan kami ya Tuhan, agar kami menjadi bejana yang indah dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan pergumulan kami. Dan pakai hidup kami ya Tuhan untuk juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang lemah, sakit, baik jasmani ataupun rohani, kami percaya di dalam kuasa pilur darah Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan jika ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami kesusahan, kesedihan, atau duka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap teguh menjalankan firman-Nya. Sehat, sukses, dan diberkati selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.